Silakan saudara duduk semua. Selamat hari Minggu. Saya berdoa supaya saudara selalu dalam perlindungan Tuhan ya. Rencana Tuhan terus digenapi dalam hidup kita. Makin hari makin dewasa, makin sempurna dalam Tuhan. Oke. Sepanjang bulan ini kita belajar tentang kingdom values. Tentang bagaimana gaya hidup di dalam kerajaan Allah. Gaya hidup setelah kita menjadi anak-anak Tuhan. Gaya hidup setelah kita ditebus dan percaya sama Tuhan. Ya, minggu lalu kita belajar tentang justice. Justice menyatakan keadilan, menyatakan pertolongan buat orang yang membutuhkan, orang yang dalam kondisi yang menderita ketidakadilan, tekanan. Itu adalah ciri utama dari pelayanan Tuhan Yesus. Sakius, ya kan, pelacur, orang kusta, kalau lihat itu. Kalau kita ditanya apa ciri utama dari pelayanan Tuhan Yesus, banyak orang mungkin akan jawab kesembuhan, mujizat. Ya, tapi ternyata menegakkan keadilan, menyatakan keadilan, pertolongan bagi yang membutuhkan. Itu jumlahnya lebih besar di Alkitab dibandingkan jumlah kesembuhan dan mujizat yang Tuhan kerjakan, yang dicatat di Alkitab. Dengan kata lain, kita semua sepakat bahwa justice, menyatakan keadilan, menyatakan kasih, menyatakan pertolongan buat orang yang membutuhkan adalah ciri utama dari pelayanan Tuhan Yesus. Minggu lalu kita belajar bahwa kita dipanggil untuk itu. Karena itu CLCC juga terus bergerak untuk memberkati kota. Saya mau ajak kita semua terlibat yuk. Sekali-kali ikut, saudara akan belajar banyak di sana. Kita ada banyak sekali, saya nggak bisa presentasi sekarang, tapi salah satunya kita mengadopsi satu daerah di kota Bandung, di mana kita betul-betul belajar untuk berbagi hidup sama mereka, kita belajar mengasihi mereka, kita memperjuangkan juga supaya mereka punya hari depan yang jauh lebih baik. Dan sampai hari ini saya lihat perkembangannya, sambutannya, kedekatannya jadi suatu yang luar biasa. Kita juga membangun network dengan gereja-gereja lain, dengan pelayanan-pelayanan lain yang punya panggilan yang sama untuk menyatakan kasih Tuhan bagi kota kita. Dan kita mendorong jemaat juga untuk bergerak memberkati kota. Makanya kalau pengumuman CLCC sekarang ada teman-teman yang melakukan hal-hal sederhana mungkin, tapi itulah bagian memberkati kota yang mereka bisa lakukan dalam hidup mereka sehari-hari. Lewat profesi mereka, lewat pekerjaan mereka. Dan kita mau itu dibagikan bukan berarti lebih hebat, lebih apa. Cuma mau share aja, kita bisa buat ini loh. Ya, suatu kali jemaat beberapa teman-teman saya beli tanah di satu area cukup jauh 200-300 hektar. Beberapa desa dibebaskan, mereka dibeli tanahnya. Terus saya diajak ke sana. Waktu saya diajak ke sana saya lihat, wow bagus banget ya, indah sekali. Terus saya diperkenalkan, Pak Andi ini bapak yang paling banyak terima uang. Oh ya, berapa Pak terima uang dari jual tanahnya? 30 juta. Bapak masih punya tanah lagi? Enggak punya. Terus Bapak mau pakai buat apa uangnya? 30 juta. Buat nyekolahin anak saya kuliah di kota. Wow, saya mikir 30 juta nguliahin anak habis lah. Terus dia gak punya apa-apa, gak punya tanah, hidup dari mana kira-kira begitu. Malam itu saya ingat kita kumpul sama-sama duduk sama-sama dengan jemaat-jemaat tersebut sama teman-teman saya ini. Kita ngobrol kalau Tuhan Yesus di posisi kita apa yang dia buat ya. Cuan tuh gak apa-apa. Kang tahu tuh gak apa-apa. Oke bagus, tapi apa kita hidup hanya untuk cuan? Kita hidup hanya untuk cari untung? Kita hidup hanya untuk mencari berkat secara materi saja? Atau Tuhan mau mempercayakan masyarakat ini sama kita sebagai jemaat yang perlu kita perhatikan? Dan mereka rembuk malam itu mereka memutuskan kita akan ambil mereka sebagai jemaat yang perlu kita perhatikan. Dan mereka bangun sekolah di sana, memperlengkapi sekolah yang masih ada kurang di sana. Dibangun sekolah, diperhatikan masyarakatnya dan luar biasa. Jadi kita bicara bahwa kita pengen belajar menghidupi apa yang Yesus hidupi. Bukan dengan sempurna, bukan dengan hebat, apa yang kita bisa lakukan. Yang setuju kata amin. Minggu ini kita belajar tentang, nggak jalan. Oke, minggu ini kita belajar tentang memaafkan. Katakan sama-sama memaafkan. Lagi memaafkan. Sekali lagi memaafkan. Kasih tahu sebelah-sebelah, saya maafkan kamu. Latihan saudara, latihan. Oke, kenapa kita perlu latih? Kenapa kita perlu latih? Karena begini loh saudara, memaafkan itu indah. Yang setuju kata amin? Memaafkan itu indah sekali, mengharukan. Selama kita mendengar orang lain yang melakukannya. Setuju? Ayo udah maju dong slide-nya. Memaafkan itu indah kalau kita mendengar orang lain yang melakukannya. Ya. Contoh yang saya kasih contoh Joy Tanci Mendoza.
Joy Tanci Mendoza seorang perempuan dari Filipina, dia seorang hamba Tuhan, dia anak seorang hamba Tuhan juga. Yang sebelah sana ya, mama itu suaminya yang tengah nih, semua yang lain anak-anaknya. Orang yang waktu remaja jaga nggak pacaran, dia nggak mau dicium, kenapa? Dia mau jaga kekudusan. Tahu-tahu suatu kali orang tuanya lagi home, lagi cell group, lagi apa? Anak-anaknya dikumpulkan dalam satu rumah, tahu-tahu diserbu beberapa orang. Bukan cuma dirampok, mereka diperkosa oleh beberapa pria berkali-kali, bergantian. Lagi remaja, bayangin udah jaga hidup, mau menjaga hidup untuk Tuhan, tapi kok Tuhan izinkan pemerkosaan terjadi. Waktu ketangkep semua, ditangkap polisi bilang ini, mau kita bunuh aja gak diam-diam, udah kasus tutup kita bunuh semua. Ini orang brengsek semua, buat apa hidup. Tapi Joy Tanci Mendoza, perempuan umur belasan tahun, dia bisa bilang ini, saya mau mengampuni mereka. Sebab saya juga orang berdosa yang Tuhan ampuni. Saya orang yang ditebus Tuhan. Kesalahan saya banyak, Tuhan ampuni saya. Mereka bukan orang-orang kenal Tuhan. Saya memilih mau mengampuni mereka supaya suatu hari mereka juga bisa merasakan kasih Tuhan. Sehingga Joy Tanci Mendoza dan seluruh keluarganya, Peter Tanci Mendoza papanya, memilih untuk mengampuni, gak memberikan tuntutan yang lebih jauh. Kalau sudah mau ikutin di YouTube ada. Saya ikutin di YouTube, aduh wawancaranya, tanya jawabnya saya diberkati sekali. Walaupun mujizat dia bisa mengampuni. Bukan karena dia hebat, tapi saya percaya Roh Kudus yang tiba-tiba menggerakkan dia, memampukan dia untuk mengampuni. Dia mengarang buku, When a Good God Allows Rape. Waktu Tuhan yang baik mengizinkan pemerkosaan terjadi. Itu kan membingungkan kan. Tapi dia menulis buku ini dan saya dengar dari wawancaranya, luar biasa. Mengampuni itu indah, saudara. Di Indonesia ada Ade Sarah, seorang wanita yang pernah ditelanjangi, disumpal mulutnya, diikat, di listrik terus sampai mati. Dan dibuang di jalan tol kalau gak salah. Ini orang tuanya. Ade Sarah itu perempuan satu-satunya, anak perempuan satu-satunya. Dan yang bunuh siapa? Mantan pacarnya. Sama pacarnya yang baru, mungkin ada kecemburuan di sana, saya kurang tahu. Tapi waktu mantan pacar anaknya itu dipenjara, ditangkap, orang tuanya diwawancara, dia bilang, saya sempat mau bayar pembunuh bayaran untuk bunuh anak itu. Tapi suatu kali Tuhan sadarkan saya orang berdosa juga. Untung Tuhan ampuni saya. Karena itu dia bilang, saya mau mengampuni dia. Bahkan waktu pembunuh anaknya di penjara, dia ikut ke penjara, dia dampingi, dia kunjungin. Dia bilang nih, saya kok merasa ini anak seperti anak saya sekarang. Yang bunuh itu. Yang dia membutuhkan pertolongan, dia membutuhkan bantuan karena hatinya penuh dengan kepahitan. Saudara lihat, sekali lagi memaafkan itu indah. Kalau orang lain yang melakukannya. Karena kenyataannya seringkali memaafkan itu susah. Apalagi kalau kita yang harus melakukannya. Setuju? Giliran kita yang kena, kita yang mengalami, susah sekali untuk melakukannya. Yuk kita belajar sama-sama bagaimana firman Tuhan bicara tentang ini. Matius 18 ayat 21 sampai 35, BIMK bahasa Indonesia masa kini, yaitu bahasa Indonesia sehari-hari. Saya bacakan buat saudara. Kemudian Petrus datang pada Yesus dan bertanya, Tuhan, kalau saudara saya, teman saya berdosa terhadap saya, sampai berapa kali saya harus mengampuni dia? Sampai 7 kalikah? Yesus menjawab, tidak, bukan sampai 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Saudara tidak usah sibuk menghitung itu sama dengan berapa, terus apa hubungannya, apa artinya. Karena yang Tuhan maksud adalah mau memaafkan itu harus selalu ada di hati kita. Mau memaafkan itu harus terus ada di hati saudara dan saya sepanjang hidup kita. Karena itu tema memaafkan harus terus kita bahas, harus terus kita bicarakan, harus terus saling mengingatkan. Kenapa? Ini harus terus ada. Kenapa harus terus ada? Hidup ini pasti mengalami banyak hal gak enak. Hidup ini ada aja yang melukai. Hidup ini ada aja yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Makanya belajarlah memaafkan. Gimana caranya Pak? Kan gak gampang, setuju. Yuk kita lihat bagaimana firman Tuhan mengajar kita. Firman Tuhan bilang ini, sebab apabila Allah memerintah. Nah, baru di sini udah kelihatan cara Tuhan mengajar kita gini. Apabila Allah memerintah, maksudnya apa? Waktu kamu terima Yesus dalam hidup kamu.
Waktu Yesus kamu terima sebagai Tuhan dalam hidupmu, Raja dalam hidupmu, penguasa dalam hidupmu. Waktu engkau memilih mau menerima dia dan masuk jadi anggota kerajaan Allah. Maka ini yang harus kita mengerti. Bukan sekedar terima Yesus, dibaptis tanpa mengerti. Tapi yuk kita mengerti apa sih yang terjadi. Alkitab bilang ini, keadaannya seperti dalam perumpamaan ini. Waktu kita terima Yesus. Seorang raja mau menyelesaikan utang hamba-hambanya. Waktu dia mulai mengadakan pemeriksaan, dihadapkan kepadanya seorang hamba yang berutang 10.000 talenta. Dan tidak dapat melunasinya. Jadi raja itu memerintahkan supaya hamba itu dijual bersama dengan anak istrinya. Dan segala harta miliknya untuk membayar hutangnya. Jadi bukan sekedar sita jaminan. Tapi saking besarnya utang itu sampai dia pun harus dijual, anaknya dijual, istrinya dijual. Kita kan suka kepo utang orang saudara. Tahu gak lu, dia punya utang segini loh, dia utang segini. Kita lihat yuk utangnya itu sebetulnya berapa sih? Ini dia perhitungan hutang yang kita mau kepoin. Dia utang 10.000 talenta. 10.000 talenta itu sama dengan 60 juta dinar. 1 dinar itu sama dengan upah bekerja satu orang 1 hari. Saya hitung upah bekerja 1 hari 200.000 aja. 200.000. Kali 60 juta dinar itu sama dengan 12 triliun. Kalau suruh bilang enggak 200.000 lah Pak, 300. Ya tinggal ditambah 6 triliun kan beda dikit saudara. Gaya bener ya. 12 triliun. Kalau dia mau bayar hutangnya maka dia harus kerja berapa lama? 164.000 tahun bekerja. Itu kan namanya kekekalan saudara. Itu namanya seumur hidup, itu namanya itu namanya selama-lamanya 164.000 tahun dia harus bekerja. Gak akan kebayar. Sepanjang-panjangnya umur saudara, mau sampai berapa hidupnya? Hamba itu sadar dan hamba itu melakukan ini. Hamba itu sujud di depan raja dan memohon, Tuhan sabarlah terhadap hamba. Hamba akan melunasi semua utang hamba. Padahal dia tahu gak ada yang bisa lunasin hutangnya. Dia cuma berdoa supaya jangan dihukum, jangan dibinasakan. Raja atau Tuhan menaruh kasih kepada dia, mengasihi dia. Sehingga raja atau Tuhan menghapus semua hutangnya, memaafkan dia, mengampuni dia, dosanya dihapus. Begitu juga saudara dan saya. Waktu engkau terima Yesus, waktu engkau masuk dalam kerajaan Allah, waktu Tuhan jadi Tuhanmu. Belajarlah mulai saat itu betapa besar hutangmu sebetulnya. Betapa banyaknya dosa kita sebetulnya yang tidak akan pernah terbayar dengan apapun juga. 164.000 tahun bekerja bicara kekekalan. Harusnya kita pun binasa di dalam kekekalan. Pak, saya tidak pernah bunuh seperti tadi. Saya tidak pernah perkosa orang seperti tadi. Ya, tapi berapa banyak pikiran kotor ada di hati kita terus dan terus dan terus dan terus. Berapa banyak pikiran jahat ada di pikiran kita dan terus dan terus dan terus. Berapa banyak kita mendoakan orang celaka. Halo, motor mepet kita. Dasar celaka lu baru tahu. Lah kan begitu saudara. Sebetulnya kita mau bunuh cuma gak berani aja kan. Kita doain dia celaka. Kita berharap yang jelek. Begitu celaka rasain. Nah, betapa jahatnya kita. Kita juga jahat. Itu baru yang kita pikir. Saudara tahu sendirilah apa yang saudara dan saya buat masing-masing. Masing-masing punya catatannya kok. Jangan pura-pura lupa. Apa ya? Amin. Kita tahu apa yang kita buat. Kita tahu kita tidak sebaik itu. Kita tahu ada banyak kejahatan dalam kita. Dan kalau saudara lihat itu semua. Dari dulu sampai sekarang. Bahkan sampai nanti. Banyaknya luar biasa. Hutang kita tuh besar sekali. Hanya karena kasih Tuhan saja. Saudara dan saya bisa diampuni. Hanya karena dia mau turun ke dunia menggantikan saudara dan saya menanggung penghukuman itu. Saudara dan saya bisa diselamatkan. Sampai akhirnya kita bukan cuma diampuni, bukan cuma diselamatkan. Kita dijadikan anak Allah. Kita dijadikan rekan sekerjanya. Padahal kita tuh gak pantar sama Tuhan. Jauh. Gak level. Tapi kita bisa bilang ini. Aku rekan sekerjamu. Itu kan penghormatan yang luar biasa. Aku anakmu itu kan diangkat derajat kita luar biasa. Dan semua itu kita terima hanya karena Tuhan mengasihi saudara dan saya.
Amin. Karena dia berkasih karunia atas kita. Hamba ini juga tahu itu. Tapi lihat apa yang terjadi. Alkitab berikutnya bilang begini. Ketika hamba itu keluar, dia berjumpa dengan kawannya, temannya. Seorang hamba juga yang berutang kepadanya 100 dinar. Dia menangkap kawannya itu, mencekiknya dan berkata, bayar semua utang lu. Lalu kawannya itu sujud di depannya sambil memohon, sabar bro, sabar. Semuanya bakal gue bayar bro. Tapi hamba itu menolak untuk memaafkan. Dalam kurung itu tambahan saya. Hamba itu menolak untuk memaafkan. Sebaliknya dia memasukkan temannya ke dalam penjara. Sampai temannya membayar hutangnya. Coba kita hitung-hitungan yuk. Berapa sih utang temannya itu? Berapa utang temannya itu? Yuk kita lihat ini. Hutangnya hamba tadi 60 juta dinar. Utang temannya ke dia 100 dinar. Kalau dirupiahkan sekarang 12 triliun utang si hamba, utang temennya 20 juta. Banyak gak? Banyak, tapi dibanding 12 triliun gak ada apa-apanya. 12 triliun berarti 164 ribu tahun bekerja. 20 juta itu 3,5 bulan bekerja. Tapi dia gak mau mengampuni, padahal dia baru dibebaskan 12 triliun, 20 juta dia gak mau kasih. Dia penjarain temennya. Dia hukum temannya, dia marah sama temannya. Alkitab bilang begini, ketika hamba-hamba yang lain melihat apa yang sudah terjadi, mereka sedih dan melaporkan hal itu pada raja. Maka raja itu memanggil hamba yang jahat itu dan berkata kepadanya, kamu jahat ya, kamu jahat loh. Seluruh hutangmu sudah kuhapus. Ku ampuni hanya karena engkau memohon kepadaku, karena aku mengasihimu. Bukankah engkau pun harusnya menaruh kasih, menaruh kasihan pada kawanmu seperti aku pun sudah mengasihimu. Raja itu sangat marah. Hamba yang jahat itu dimasukkan ke dalam penjara sampai dia melunasi semua hutangnya. Yesus mengakhiri ceritanya dengan kata-kata ini. Begitu juga Bapakku di surga akan memperlakukan kalian masing-masing kalau kalian tidak mengampuni saudaramu dengan ikhlas. Yang setuju dengan firman Tuhan katakan amin. Pertanyaannya gini, mengampuni tidak pernah mudah. Ya, kenapa memaafkan itu susah? Kenapa memaafkan itu susah? Banyak yang bilang karena diulang terus sih Pak. Saya tinggal serumah di rumah diulang, terus menyakiti saya, terus susah untuk saya mengampuni. Hari ini mengampuni, besok dibuat lagi. Hari ini mengampuni, besok dibuat lagi. Ada yang bilang sangat menyakitkan Pak, sangat menyakitkan apa yang dia buat kepada saya. Dalam beberapa kasus saya gak bisa komen saudara. Memang ada banyak hal yang sangat menyakitkan. Contoh Ade Sarah tadi, contoh Joan Mendoza tadi. Kalau saya ada di posisi mereka, saya rasa saya pun belum tentu bisa mengampuni. Tapi sama seperti mereka bisa, kenapa? Karena mujizat datang dalam hidup mereka. Kekuatan Tuhan datang dalam hidup mereka. Alasan yang ketiga yang sering dibuat gini, kita kan manusia. Walaupun saya pelayanan, kita tetap manusia yang punya hati, punya rasa. Yang setuju kata amin. Saya bukan mau menggurui, saya akui memaafkan itu susah, tapi saya mau kita belajar dari firman Tuhan sama-sama bagaimana memaafkan. Oke? Nah, karena kita punya hati, punya rasa, jadi setiap kali kita sakit hati, sebaiknya coba periksa hati kita. Coba periksa hati kita. Kenapa sih kita marah? Kenapa sih kita sampai benci sama dia? Kenapa sih kita sampai sakit hati sama dia? Coba periksa hati kita. Karena seringkali jangan-jangan yang terjadi adalah gini loh. Orang itu menyentuh, orang itu menyenggol sesuatu yang disukai sama hati kita. Makanya hati kita terluka. Sesuatu yang sangat kita cintai, sesuatu yang sangat kita sukai, disenggol sama dia. Marahlah kita. Apa yang kita sukai? Kita sukai sesuatu yang bahkan mungkin melebihi Tuhan. Yang bahasa rohaninya dibilang ini berhala di dalam hati. Mungkin uang. Saking cintanya kita sama uang. Kayak tadi 20 juta kesenggol. Wah dendamnya luar biasa. Temen juga dicekek. Kayak udah gak ada harapan lagi. Nama baik mungkin. Penghormatan mungkin. Dihargai mungkin. Sehingga waktu orang gak senyum sama kita. Waktu orang gak tegur sama kita. Sakit hati kita. Waktu orang gak lihat kita. Kurang ajar, lihat nanti kalau gue udah jadi orang gue tunjukin. Siapa gue sebenarnya?
Jadi selama ini kita bukan orang, saudara. Suatu kali saya pernah mengalami itu, saya cerita ini ulang-ulang. Kalau sudah mau dapat lebih lengkap yuk ikut VIP yuk. Saya di VIP, berapa kali pertemuan, 8 kali, 7 kali pertemuan saya share semua sama saudara tentang bagaimana mengalami hidup dalam kerajaan Allah. Nah, saya akan cerita lagi karena ini akan selalu ada dalam panjang hidup kita. Suatu kali saya masuk gereja sebelum CLC ini, saya masuk gereja. Di gereja itu saya dilukai babak belur. Teman-teman tahu itu saya dilukai babak belur betul-betul. Dan saya sakit hati sama beberapa pendeta. Sampai saya berdoa, kenapa enggak pendeta A, B, C ini masuk neraka saja. Dan saya marah sama Tuhan. Saya kecewa sama Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi kepada saya. Padahal saya melayani Tuhan dengan segenap hati. Sampai singkat cerita saya marah 1 tahun lebih. Saya ngawur-awuran. Dan Tuhan suatu kali sentuh saya lagi. Ini dia kasih karunia. Ini dia grace. Saya udah kurang ajar sama Tuhan. Malaikat mungkin udah pengen pites saya. Tapi Bapak di surga bilang begini, tenang, anakku lagi bete. Sampai suatu kali tahu-tahu gak sengaja ada satu lagu yang bilang ini, kembalilah anakku sayang, ingin aku cepat kau pulang. Aduh, si orang yang lagi bete, kurang ajar sama Tuhan ini nangis dan pinggir jalan. Saya nangis di situ dan saya bilang, aku pulang Tuhan, aku pulang, aku pulang. Singkat cerita Tuhan pulihkan hati saya, tapi saya tetap berdoa supaya pendeta A, B, C masuk neraka. Suatu kali Tuhan tanya, kenapa sih kamu marah? Nah ini dia, kenapa kamu marah? Oke? Izinkan Tuhan bertanya sama kamu. Kalau kamu ada sakit hati sama orang, kenapa kamu marah? Dan saya jawab, Tuhan, sebab kalau gak ada pendeta A, B, C ini gereja akan jauh lebih berkembang. Pelayanan akan lebih luar biasa. Mereka ini menghambat gereja, menghambat pelayanan. Kenapa Tuhan mau mereka jadi pendeta sih? Terus Tuhan tanya begini, kenapa kamu mau gereja berkembang? Saya suka mikir, Tuhan ini suka pura-pura gak tahu. Tuhan, kalau gereja berkembang, orang-orang di luar bisa dijamah, dijangkau, banyak orang diberkati, kerajaan Allah dinyatakan di dunia ini. Sok tahu. Terus Tuhan bilang begini loh. Kalau soal menjamah orang di luar, aku bisa melakukan tanpa gereja. Kan kamu tahu sejarah menyatakan ada orang di mana-mana bisa bertobat di pinggir jalan, bisa berlutut di pinggir jalan. Satu kota dilawat Tuhan, kan sudah banyak cerita itu. Iya sih. Terus Tuhan bilang ini, kamu tahu kenapa kamu pengen gereja berkembang? Karena kamu ingin ikut berkembang di dalamnya. Wah, mulai nusuk ke hati itu saudara. Kamu mau gereja berkembang bukan supaya kerajaan Allah dinyatakan. Kamu punya ambisi ikut besar di dalamnya. Kepuji, ikut terkenal, ikut di whip jadi pahlawan. Saya tuh seneng saudara superhero seneng saya pakai celana kolor di luar tuh. Kayak Superman gitu. Batman. Nah jadi waktu Tuhan ngomong itu saya kayak dipukul sama Mike Tyson. Bak! K.O. Nangis. Wow Tuhan. Saya pikir saya tulus. Taunya saya bulus. Di dalam hati saya ada banyak motivasi. Ternyata yang Tuhan bongkar. Bahwa motivasi saya dalam melayani itu cari nama. Dipuji orang. Dihargai orang. Waktu saya merasa pendeta A, B, C ini menghalangi. Saya marah sama mereka. Saya kesal sama mereka. Saya berdoa supaya mereka masuk neraka. Dan waktu Tuhan mulai menyadarkan saya betapa dosa saya pun sangat banyak di hadapan Tuhan. Lebih banyak daripada kesalahan pendeta A, B, C kepada saya. Tuhan tanya gini sama saya. Boleh gak sama seperti aku ampuni kamu, aku ampuni mereka juga. Peristiwanya gak semenit begini loh saudara ya, 6 bulan. Dialog, berdoa, merenung dan saya bilang, boleh Tuhan, boleh. Waktu saya sadar hutang saya jauh lebih besar, diampuni Tuhan. Hutang yang jauh lebih sedikit ini saya bilang, boleh Tuhan. Udahlah, jangan masuk neraka Tuhan. Boleh enggak sama seperti aku sabar sama kamu. Untuk kesalahanmu yang berulang-ulang. Tapi aku ampuni 70 kali 7 kali. Aku juga sabar sama mereka. Dan mengampuni mereka, memberi kesempatan kepada mereka sama seperti kamu. Setuju Tuhan, boleh Tuhan. Disitulah saya belajar memaafkan. Di situ saya belajar mengampuni. Waktu saya belajar memeriksa hati saya. Ada apa? Kenapa kamu marah? Katakan kenapa kamu marah?
Coba katakan pada diri sendiri, kenapa saya marah begitu? Kenapa saya marah? Itu perlu menjadi pertanyaan yang suka saudara lontarkan pada dirimu sendiri. Seperti istri saya bilang kemarin, tidak semua orang sakit itu karena menyimpan sakit hati. Saya ulang ya, tidak semua orang sakit itu karena menyimpan sakit hati. Tapi menyimpan sakit hati itu pasti mematikan buat kita. Merusak hidup kita. Karena tidak ada yang lebih mematikan hidup saudara dan saya daripada menyimpan sakit hati. Oh, itu sangat mematikan. Suatu kali kerajaan iblis membuat expo, pameran besar-besaran. Dan anak-anak Tuhan banyak datang ke sana. Kenapa kok bisa anak-anak Tuhan datang ke pameran kerajaan iblis? Karena kalau lagi pameran banyak juga produk-produk neraka yang diobral. Film-film XXX diobral saudara ya. Ini diobral, wah jadi banyak anak-anak Tuhan datang ke sana. Terus ada satu counter tulisannya begini loh. Senjata paling ampuh dari kerajaan iblis. Wih, semua orang pengen tahu apa itu. Karena yang lain canggih-canggih, yang lain keren-keren. Waktu semua masuk, nanya sama SPG-nya. Mana senjatanya? Ditunjukin, ini dia. Waktu ditunjukin, loh kok alatnya sederhana gitu. Alatnya kok kayaknya usang gitu. SPG-nya menjelaskan, ini usang karena udah terlalu banyak dipakai dari dulu sampai sekarang. Kok gak canggih gitu alatnya? Justru karena gak canggih, gak pernah ada orang nyangka bahwa ini adalah senjata paling mematikan dari kerajaan neraka. Apa namanya itu? Namanya adalah sakit hati. SPG-nya bilang gini loh, mau pendeta, mau jemaat, mau orang pernah mengalami mujizat apapun juga. Sekali kena senjata ini, selesai. Kalau dia kena senjata ini dan tidak menyadarinya, selesai, hancur hidupnya. Saudara, semakin saudara dan saya dewasa, semakin saudara dan saya bertumbuh dalam Tuhan, yuk belajar untuk semakin mengenali kondisi hati yuk. Apakah jangan-jangan kita lagi kena serangan dari senjata iblis? Apakah jangan-jangan saudara lagi jadi korban dari kerajaan kegelapan yang lagi menyerang saudara dengan senjata yang usang tadi? Senjata yang kita anggap remeh, tapi inilah senjata yang paling mematikan dalam kerajaan iblis. Memaafkan memang seringkali terasa tidak adil. Tapi memaafkan itu yang akan membebaskan dan menyembuhkan hati saudara. Yang setuju katakan amin. Memaafkan rasanya gak adil, tapi memaafkan itu yang akan membebaskan kita, menyembuhkan kita. Kenapa? Waktu saudara dan saya sakit hati, waktu saudara dan saya kena serangan dari senjata iblis tadi, apa yang terjadi? Kita stres. Sakit hati yang terus membuat kita stres. Dan waktu kita stres, tubuh kita mengalami banyak lonjakan hormon. Adrenalin, norepinefrin, kortisol, semuanya ekstra diproduksi dalam diri kita. Semuanya tujuannya baik kalau saudara darurat, dia memberikan energi ekstra, kewaspadaan ekstra, alert gitu. Keseimbangan ekstra membuat saudara bisa dalam kondisi darurat menyelamatkan diri. Tapi itu tidak untuk jangka panjang. Karena manusia berarti tidak diciptakan untuk stres terus. Manusia tidak diciptakan untuk sakit hati terus. Karena kalau jangka panjang itu terjadi, itu akan merusak fungsi organ yang lain. Makanya mengampuni gak adil kayaknya, tapi mengampuni akan menyembuhkan dan membebaskan saudara dan saya. Memaafkan memang seringkali terasa tidak adil, tapi memaafkan akan membawa kembali tawa dan cahaya ke dalam hidup kita. Amin. Memaafkan akan membuat kita bisa ketawa lagi, bisa enjoy lagi, ketemu orang itu udah gak enek lagi. Dan cahaya Tuhan bisa kita nikmati lagi, bersinar dalam hidup saudara dan saya. Pak, tapi susah Pak, saya gak bisa lupa Pak apa yang dia buat. Kita memang tidak diciptakan untuk melupakan, tapi kita diciptakan untuk memaafkan. Amin. Saya sampai sekarang detail yang tadi, peristiwa yang tadi saya cerita, detailnya masih ingat semua saudara. Tapi saya belajar bahwa gini, memaafkan itu bukan melupakan. Memaafkan, tapi kita diciptakan untuk memaafkan. Memaafkan itu bukan melupakan. Memaafkan bukan berarti kita selalu harus bekerja sama lagi. Memaafkan juga bukan berarti kita harus mempercayai dia lagi. Tapi memaafkan adalah kita tidak sakit hati lagi. Memaafkan adalah kita tidak ingin membalas lagi. Kalau saya cerita yang dulu saya ingat semua. Tapi saya sekarang menyadari bahwa pendeta A, B, C ini adalah hamba-hamba Tuhan yang baik juga.
Yang Tuhan izinkan aja, Tuhan bentuk saya. Karena waktu itu Tuhan bicara, kita lihat slide berikut ini. Gimana caranya kita bisa memaafkan? Gimana caranya kita bisa punya kekuatan untuk memaafkan? Ini sumbernya. Yang pertama grace. Kayak Joy Tanci Mendoza tadi. Dia bisa mengampuni orang yang memperkosa dia bergantian. Beberapa pria dia bisa mengampuni, itu grace. Itu kekuatan, itu mujizat dari Allah. Orang tua Ade Sarah bisa memaafkan pembunuh dari anak tunggalnya, itu grace. Itu kekuatan dari Tuhan, mujizat. Yang kedua, sumber kekuatan untuk memaafkan apa? Yuk renungkan betapa besarnya pengampunan Tuhan buat kita. Yuk hitung-hitungan utang kita sama Tuhan tadi loh. Tuhan mau sadarkan, kamu tuh utangnya segini, aku ampuni kamu. Sadari itu. Waktu kita merenungkan dan menyadari betapa besarnya pengampunan Tuhan buat kita, itu jadi kekuatan untuk kita mengampuni yang lain. Memaafkan yang lain. Amin. Yang ketiga ada greater good. Kita mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita yang lebih bagus lagi. Dan waktu ini greater good, kebaikan yang lebih besar. Kita termotivasi, kita punya kekuatan untuk memaafkan orang yang bersalah. Waktu saya terluka tadi. Dan Tuhan ajak saya memaafkan, maukah kamu? Bolehkah? Setuju gak kamu kalau aku memaafkan mereka? Aku memberi kesempatan sama seperti aku memberi kesempatan pada kamu. Di situ Tuhan ajar begini loh. Aku yang suruh kamu masuk gereja ini. Aku yang suruh kamu masuk gereja ini. Gereja yang sebelum sini ya, sebelum CLCC. Tapi bukan supaya kamu jadi besar di dalamnya. Bukan supaya kamu jadi pahlawan di dalamnya. Justru rencanaku, aku mau ajar kamu di gereja itu. Untuk mengerti apa artinya menjadi hamba. Mengerti apa artinya melayani Tuhan yang sesungguhnya. Hamba itu disalah mengerti. Hamba itu dimanfaatkan. Hamba itu gak punya hak. Hamba itu gak bisa komplain. Tapi bukankah itu semua yang ditanggung Yesus untuk kita di atas kayu salib. Amin. Dan Tuhan tanya gini. Kamu mau menjadi seperti Kristus? Kamu mau belajar hidup menjadi seperti Yesus? Mau Tuhan. Makanya aku suruh kamu masuk gereja itu. Di situ kamu akan dibentuk belajar menjadi seperti Yesus. Karena itu 11 tahun saya tidak keluar dari sana. 11 tahun saya ada di sana. Kenapa? Saya melihat the greater good. Ada sesuatu yang lebih besar daripada ambisi saya yang lama. Yaitu apa? Saya mau diajar menjadi seperti Kristus. Saya yang bulus, saya pikir saya tulus, taunya saya bulus. Saya tahu disitulah kebulusan saya akan terus dibongkar sama Tuhan. Dibuat semakin tulus. Setelah 11 tahun apakah sudah tulus? Belum. Masih banyak bulusnya, tapi mulai bertumbuh. Amin. Bro, banyak saudara mesti menyadari gini. Mungkin orang yang melukai kamu itu Tuhan pakai untuk membongkar hatimu. Makanya coba tanya gini, kenapa kamu marah? Kenapa kamu kesal? Kenapa kamu sakit hati? Mungkin orang itu nyenggol berhala hatimu. Sesuatu yang kamu cintai, bahkan kamu cintai lebih daripada Tuhan. Dan waktu itu disenggol sakit, waktu itu disenggol marah, waktu itu disenggol tersinggung. Tapi Tuhan lagi mau menyadarkan berhalanya itu loh. Yuk belajar melepaskan itu. Belajar izinkan berhala itu dibersihkan sama Tuhan. Dan kita maafkan orang yang dipakai Tuhan untuk itu. Yang mau katakan amin. Saya mau ajak kita lihat kalimat terakhir. Memendam dendam tidak membuat Anda kuat. Itu membuat Anda pahit. Memaafkan tidak membuat Anda lemah. Itu membebaskan diri Anda. Sekali lagi kita baca sama-sama ya. 2, 3. Memendam dendam tidak membuat Anda kuat. Itu membuat Anda pahit. Memaafkan tidak membuat Anda lemah. Itu membebaskan diri Anda. Sekali lagi. 2, 3. Memendam dendam tidak membuat Anda kuat. Itu membuat Anda pahit. Memaafkan tidak membuat Anda lemah. Itu membebaskan diri Anda. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Sujud di altarnya,
Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kita katakan sama-sama, sujud di altarnya. Sujud di altarnya. Kami datang membawa hidup kami. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah Barui hati kami, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Saya nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup saudara. Kita masing-masing punya luka di hati ini. Saya nggak mau bilang mengampuni itu gampang. Saya nggak mau berusaha menggurui saudara. Saya nggak mau bilang saya lebih hebat dari saudara. Tapi kita sama-sama belajar hidup dalam kerajaan Allah. Sadari dulu yang pertama. Yuk kita datang sama Tuhan, kita butuh Dia. Butuh kekuatan Tuhan untuk bisa memaafkan. Butuh kekuatan untuk bisa mengampuni. Sadari, minta Tuhan menyadari kita bahwa waktu kita terus sakit hati, maka kita yang sedang membunuh hidup kita sendiri. Tawa hilang dari hidup kita. Cahaya Tuhan redup dalam hidup kita. Kita sakit. Kita yang terpenjara karena sakit hati itu. Sadari bahwa serangan iblis sedang ditujukan pada saudara dan saya. Minta Tuhan untuk bantu kita menjaga hati ini. Kalau ada di tempat ini saudara yang sadar bahwa engkau sedang mengalami itu, Tuhan bicara sama engkau. Bahwa itu saya lagi sakit hati Tuhan. Saya terluka, saya dendam, saya marah, saya kecewa, saya dipermalukan. Aku itu di depan Tuhan. Tuhan, aku berdoa setiap umatmu di tempat ini tanpa terkecuali. Di atas, di bawah, di depan, di belakang, aku berdoa di dalam nama Yesus. Kami datang ke altarmu, kami sujud di hadapan altarmu. Karena kami sadar kami gak mampu berjuang sendiri. Kami bukan orang hebat, kami bukan orang kuat, kami lemah Tuhan. Bantu kami untuk bisa diperbarui hatinya. Bantu kami untuk menyadari betapa besarnya pengampunan-Mu atas kami. Supaya kami boleh punya kekuatan untuk mengampuni orang lain kepada kami, yang bersalah kepada kami. Buat kami bisa melihat rencana-Mu dalam hidup kami. The greater good itu Tuhan. Kami bisa melihat kebaikan Allah, rencana Allah yang jauh lebih indah. Sehingga kami punya kekuatan untuk mengampuni orang yang bersalah pada kami. Tuhan, aku berdoa jamah setiap anak-anak-Mu Tuhan. Jamah setiap anak-anak-Mu. Balut hati yang terluka. Pulihkan, sembuhkan di dalam nama Yesus. Buat anak-anak-Mu semua, jemaat-Mu di tempat ini punya masa depan yang luar biasa bersama Tuhan. Dan jangan sampai iblis bisa mengganggunya. Iblis bisa mencurinya. Ego kami merusak semua rencana itu. Tapi biarlah kami mau belajar menjadi anak-Mu. Menjadi hamba Allah. Berkati Tuhan, berkati Tuhan, berkati Tuhan, berkati Tuhan, berkati Tuhan, berkati. Berkati, berkati, berkati.
Berkati gerejamu, berkati anak-anakmu Tuhan tanpa terkecuali. Aku selesai menyampaikan isi hatimu dengan cara yang terbatas, tapi aku berdoa biar Roh Kudus terus bekerja di hati kami. Engkau yang mengasihi kami, Engkau yang memelihara kami, Engkau yang akan terus membawa kami bertumbuh Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus, berkati anak-anakmu. Sebentar kami juga akan memberi persembahan, biar ajar kami memberi dengan ucapan syukur. Bukan karena takut tidak diberkati, karena kami anak Allah yang akan selalu diberkati Tuhan. Bukan karena kami diiming-imingi dengan janji-janji tertentu. Karena janjimu ya dan amin di dalam hidup kami. Tapi biarlah kami memberi karena kami bersyukur kepada kebaikan Tuhan. Kayak memberi karena kami anakmu. Kayak memberi karena kami mau melihat kerajaan Allah dinyatakan lebih luas lagi di kota kami, di dunia ini. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Sama-sama katakan amin.